Kemudian di bagian bab 4 yaitu ada hasil dan pembahasan, yang dimana yaitu yang pertama, struktur data dan pemrosesan awal. Tahap awal penelitian dilakukan dengan prosedur data understanding untuk memvalidasi integritas dataset SCADA. Sebelum masuk ke tahap pemodelan, data ini mencatat 50.530 observasi operasional yang merekam interaksi antara variabel lingkungan dan respon mekanis turbin angin. Sebagai responsivitas awal dapat terlihat pada tabel 4.1 yang menyajikan sampel 5 baris pertama data mentah, sementara tabel 2 merangkum karakteristik dari keseluruhan parameter kunci yang digunakan. Berikut tabel 4.1 sampel data operasional turbin angin 5 baris pertama. Berikut gambarnya. Kemudian tabel 4.2 ringkasan statistik parameter utama SCADA. Berdasarkan data yang dianalisis, terdapat korelasi linear yang sangat kuat antara kecepatan angin dan daya aktif, di mana peningkatan kecepatan angin diikuti kenaikan daya hingga mencapai rate speed, sehingga keduanya menjadi parameter utama dalam melakukan efisiensi turbin. Kedua yaitu ada exploratory data analysis atau EDA, karakteristik sebaran kurva daya. Gambar 4.1 yaitu karakteristik sebaran kurva daya. Berdasarkan hasil dari gambar di atas, yaitu sebagian besar distribusi data aktual berhimpit dengan theoretical power curve yang menandakan sistem kontrol turbin mampu menjaga efisiensi konversi energi pada kondisi operasi normal. Namun terdapat klaster data yang secara signifikan berada di bawah kurva teoritis, terutama pada rentang kecepatan angin 5-15 mph yang mengindikasi kondisi underperformance akibat faktor mekanis atau penurunan efisiensi aerodinamis bila. Yang ketiga yaitu ada kurva daya turbin angin. Berdasarkan kurva daya turbin angin menunjukkan bahwa korelasi yang kuat antara kecepatan angin dan daya keluaran, di mana daya meningkat tajam hingga mencapai rate speed sekitar 11-12 mph, lalu cenderung konstan pada daya nominal. Namun sebaran daya aktual yang berada di bawah kurva teoritis, khususnya pada kecepatan angin menengah, mengindikasi adanya kondisi underperforming akibat faktor operasional dan rugi-rugi sistem. Baik, di sini saya akan membahas tentang metodologi pada penelitian ini. Pada percobaan ini kami mengambil dataset pada wind turbine SCADA. Dataset ini diperoleh dari profil Google. Dataset ini berisi operasional turbin angin seperti kecepatan angin, daya aktif, kecepatan rotor, dan parameter pendukung lainnya. Nah, untuk langkah-langkah percobaan itu sendiri, kita menggunakan Google Colab, lalu data understanding pada AI dengan pengambilan data mentah SCADA menggunakan library Hook, preprocessing dengan mengecek data kosong dan menghapusnya, exploratory data dan analisis, melakukan modeling AI dengan membagi data menjadi training set dan testing set, evaluasi pada AI dengan mengukur akurasi dan hasil model AI dalam memprediksi data. Nah, untuk preprocessing data itu sendiri adalah tahap preprocessing dimulai dengan mengidentifikasi dan menangani nilai kosong, menggunakan fungsi drop-na untuk menjamin integritas data. Lalu di sini ada metode clustering. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear regression. Berbeda dengan clustering, metode regresi ini dipilih untuk memodelkan hubungan fungsional antara kecepatan angin sebagai variabel independen dan produksi daya listrik sebagai variabel independen. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian dan percobaan yang kami lakukan, dapat didapat kesimpulan yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa kecepatan angin memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap produksi daya aktif pada turbin angin. Berdasarkan hasil visualisasi heatmap kolerasi, didapatkan nilai koefisien sebesar 0,91 pola hubungan. Pola hubungan ini terlihat jelas pada kurva daya, di mana peningkatan kecepatan angin secara signifikan diikuti oleh peningkatan daya yang dihasilkan, terutama pada tentang kecepatan angin di atas kecepatan mula putar, hingga mencapai daya monominal. Lalu ada model regresi linear yang dibangun
melalui platform Google Colab mampu mempelajari pola hubungan antara parameter kecepatan angin dan output daya berdasarkan data visualisada. Sebelum proses pemodelan dilakukan tahapan preprocessing data yang krusial, yaitu penanganan data kosong menggunakan fungsi .NA untuk memastikan kualitas data latih, serta setelah data dibersihkan, model dapat melakukan proses pembelajaran. Hasil evaluasi model menggunakan koefisien determinasi menunjukkan skor akurasi sebesar 0,83. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 83% variasi pada produksi daya aktif turbin dapat dijelaskan dengan sangat baik oleh parameter kecepatan angin melalui model regresi ini. Meskipun terdapat deviasi kecil pada area daya maksimum akibat karakteristik Fischer turbin yang cenderung jenuh pada kecepatan angin tinggi. Tingkat kesalahan prediksi model tetap relatif rendah, sehingga model ini dinilai sangat efektif untuk digunakan dalam memprediksi estimasi produksi energi terbarukan. Dan adapun saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah penggunaan algoritma nonlinear sebagai pembanding. Lalu ada penambahan variabel operasional lain untuk meningkatkan presisi analisis. Lalu ada implementasi sistem pemantauan real time dengan mengintegrasikan model prediksi yang telah dibangun ke dalam sistem maintenance prediktif. Sekian, terima kasih.